Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertanggal 20 Maret 2025, DPR RI telah mengesahkan terkait perubahan ataupun revisi rancangan Undang-Undang TNI, yang dimana saat ini rancangan Undang-Undang TNI itu sudah menjadi undang-undang. Wah, gila sih, pemerintah tidak sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh rakyat, yang dimana rakyat Indonesia itu memesan kepada DPR RI untuk mengesahkan terkait Undang-Undang Perampasan Aset. Hingga saat ini, kabarnya Undang-Undang Perampasan Aset itu ditolak oleh DPR RI. Sudah gila sih, pemerintah bodoh betul, tidak sesuai orderan yang dipesan oleh masyarakat Indonesia. Tiba-tiba pemerintah mengesahkan rancangan Undang-Undang Revisi TNI, yang dimana salah satu yang tertera ataupun isinya dari rancangan Undang-Undang TNI ini, yaitu TNI boleh masuk dalam ranah sipil ataupun menjadi ASN atau pegawai di pemerintahan. Hal ini telah menunjukkan bahwa dui fungsi ABRI telah diaktifkan kembali oleh pemerintah. Seharusnya TNI ini tidak boleh ikut campur dalam perpolitikan Indonesia, yang dimana akan banyak hal yang akan terjadi. Salah satunya yaitu adanya tekanan ataupun kekuatan subprioritas yang dilakukan oleh TNI untuk melakukan tekanan ataupun untuk mengendalikan perpolitikan melalui kekuatan militer. Kenapa sih pemerintah tidak selalu meng-packaging gitu ya, ataupun mengemas orderan yang diorder oleh masyarakat Indonesia? Sebetulnya masyarakat Indonesia ini pengen korupsi di Indonesia tuh dihentaskan, dihapuskan, dan semua aset negara itu bisa kembali ke negara. Semua harta yang disita ataupun yang dikorupsi oleh para koruptor ini bisa kembali ke negara. Setidaknya apabila pemerintah ini tidak bisa melakukan atau mengesahkan ataupun membuat hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia yang katanya bertentangan HAM ataupun hal yang lainnya. Setidaknya pemerintah ini bisa menarik atau mengambil semua aset yang dimiliki oleh para koruptor ini untuk mengembalikan kerugian negara atau memiskinkan para koruptor. Sehingga banyak koruptor itu menjadi jera. Ini malah membuat aturan yang mengada-ngada. Mana semua aturan yang tidak pro pada rakyat, alih-alih katanya untuk memperjuangkan negara Indonesia demi kepentingan rakyat. Ini malah memperjuangkan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya sendiri. Wah, semakin gawat ini apabila TNI ini bisa masuk ke ranah sipil, bisa masuk ke dalam politik. Yang dimana syaratnya itu tidak harus pensiun ataupun menjadi tentara nonaktif terlebih dahulu untuk menjadi anggota di kementerian ataupun terjun langsung ke dalam politik praktis. Ya, tentunya kita juga sebagai masyarakat Indonesia itu was-was ya, apabila pemerintahan kita itu dikuasai oleh militer, yang dimana kita tahu bahwa sistem militer itu tidak seperti dengan sistem demokrasi, yang dimana sistem militer ini itu menggunakan garis komando, yang dimana komando dari atas akan turun ke bawah. Akan tetapi kita yang di bawah ini akan sulit untuk menyampaikan yang namanya aspirasi kita, keterbukaan kita. Ya, dengan disahkannya rancangan Undang-Undang TNI ini, banyak masyarakat ataupun mahasiswa Indonesia yang menggelar demo ataupun aksi untuk menuntut untuk dibatalkannya rancangan Undang-Undang revisi TNI ini. Karena dinilai telah melanggar aturan yang berlaku, yang dimana TNI ini seharusnya tidak boleh terjun dalam politik praktis, akan tetapi dengan adanya undang-undang ini, undang-undang yang direvisi oleh DPR RI ini, Komisi 1 ini, untuk dalam politik praktis ataupun terjun ke dalam masyarakat sipil, tanpa harus pensiun terlebih dahulu atau keluar dari anggota TNI. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar.